Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Genika Putri. Saya dari kelas 12A. Jadi di sini saya akan membuat reading vlog dari novel yang berjudul Azamin. Pertama-tama saya akan membacakan sinopsis dari novel ini. Raden Azam al-Baihaqi datang secara tiba-tiba di kehidupan seorang Haura Jasmine dalam sebuah perjodohan. Jasmine yang tidak siap dengan perjodohan ini pun meminta Azam untuk mundur. Bukan karena tidak suka, melainkan Jasmine si pemalas ini merasa ia tidak pantas bersanding dengan seorang Azam yang selalu membawa keteduhan di tingkah laku dan tutur katanya. Jasmine terus menghindar, tetapi Azam dengan kelembutannya selalu membuat Jasmine meleleh. Semakin ia menjauh, Azam justru semakin terngiang di dalam pikiran Jasmine. Di sisi lain, Jasmine masih bersama Deka, kekasih yang begitu menyayanginya selama 4 tahun terakhir. Jasmine pun harus segera menentukan pilihan hatinya. Azam atau Deka? Apakah keputusannya akan mendatangkan bahagia atau luka yang bertahan lama? Hari Minggu merupakan hari yang sangat dinambakan oleh seorang Haura Jasmine. Meskipun esoknya ia harus menjalani kewajibannya sebagai seorang mahasiswi lagi. Ia pun tidak ingin menyanyiakan hari Minggu yang sangat cerah ini. Ia segera mengambil handuk dan bergegas menuju kamar mandi. Tetapi ayahnya berpesan untuk jangan mandi terlalu lama karena akan ada yang dibicarakan. Setelah Jasmine selesai mandi, ia bergegas turun untuk ke ruang keluarga dan mengobrol dengan ayahnya. Ternyata percakapan itu menuju ke arah tentang masa depan Jasmine dan juga masalah perjodohan. Jasmine memang sudah mempunyai seorang kekasih yang sudah dijalaninya selama 4 tahun. Tapi ayahnya tidak begitu yakin kemana pacar Jasmine akan membawa Jasmine di masa depan. Maka dari itu, ayahnya merencanakan untuk melakukan perjodohan Jasmine dengan lelaki yang bernama Azam, Raden Azam al-Baihaqi. Awalnya, Jasmine tidak mengenal siapa itu Azam. Tetapi saat ayahnya menunjukkan foto dari Azam, Jasmine langsung tercengang kalau Azam itu merupakan lelaki yang sangat rupawan. Dan di pertemuannya pertama kali dengan keluarga Azam, Jasmine semakin terpana dengan rupa dari Azam yang ternyata kalau dilihat dari secara langsung tuh ya sangat amat lebih tampan daripada di foto. Tapi dia harus memikirkan bahwa dia sudah mempunyai kekasih. Karena ketidaksetujuan ayahnya Jasmine kepada pacarnya Jasmine yang bernama Deka, maka kadang ayahnya Jasmine melarang Jasmine untuk bertemu dengan Deka. Semenjak perjodohan ini dibicarakan di dalam keluarga Jasmine dan juga keluarganya Azam, keluarga mereka berdua menjadi sering bertemu dan membicarakan perjodohan ini. Dan itu juga membuat Jasmine tidak bisa untuk mencari-cari waktu agar dia bisa bertemu dengan kekasihnya. Jasmine pun belum punya keberanian untuk memberitahukan kepada pacarnya mengenai hal ini. Tetapi Jasmine tahu bahwa ini tidak boleh terjadi. Dia tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang besar ini kepada kekasihnya. Pink and orange skies, feeling super childish, no Donald Glover. Missed call from my mother. Like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. Di saat perbincangan mengenai perjodohan antara keluarga Azam dan keluarga Jasmine, di situ teman perempuan dari Jasmine yang bernama Sarah datang untuk mengajaknya belajar bersama, mengerjakan tugas. Tadinya mereka berdua akan mengerjakannya di rumah Jasmine, tapi ternyata Sarah mencuri pandang pada Azam, dan di situ Azam merasa sangat tidak nyaman. Azam menyuruh Jasmine untuk mengerjakan tugasnya di kafe dekat rumah Jasmine. Jasmine pun akhirnya menyetujui
dan dia berangkat ke sana bersama Sarah. Sarah pun langsung bertanya kepada Jasmine bahwa siapa lelaki yang ada di rumah Jasmine. Jasmine tahu bahwa temannya itu tengah tertarik dengan Azam. Dan ternyata Sarah minta nomor dari Azam dan lalu mengirim pesan kepada Azam. Tugas mereka pun dikerjakan dengan cepat dan kembali ke rumah Jasmine. Tadinya Jasmine ingin pulang sendiri, tetapi Sarah bersikeras untuk mengantar Jasmine pulang ke rumah. Di saat sudah sampai rumah, di situ Sarah langsung berbicara kepada Azam bahwa jangan lupa untuk mengecek HP-nya dan pesan yang telah dikirimkan kepada Azam. Sarah pun pamit pulang dan Azam langsung bilang kepada Jasmine bahwa untuk memberitahu kepada Sarah untuk menghapus nomornya Azam dari Sarah. Lalu Azam pun pamit untuk pulang. Setelah Azam pulang, Jasmine pun masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan abinya. Abinya berkata bahwa untuk mengajak Deka, pacarnya Jasmine, ke rumah nanti malam karena akan membahas mengenai perjodohan Azam dengan Jasmine. Jasmine pun menyetujuinya. Deka pun akhirnya datang ke rumah Jasmine pada malam hari. Di situ dia bertemu dengan abinya Jasmine. Setelah bertemu dengan abinya Jasmine, Abi langsung berkata bahwa Jasmine akan dijodohkan dengan laki-laki yang bernama Azam. Deka pun terkejut, lalu bertanya, seperti apa lelaki yang bernama Azam itu? Dan tidak lama dari itu, Azam pun datang dengan keadaan rambut yang basah seperti habis wudhu dan juga memakai baju koko. Di situ Deka langsung membandingkan penampilan dari Azam dan dirinya. Dan Deka merasa bahwa perbedaan mereka itu 180 derajat, yang dimana Azam dengan kokonya dan Deka dengan celana robek-robeknya itu. Di situ dia merasa bahwa Azam memang pantas untuk menjadi suaminya Jasmine. Akhirnya Deka pun bilang kepada Abi bahwa dia akan sukarela melepas Jasmine dan membiarkan perjodohan Azam dengan Jasmine. Jasmine melihat itu sangat sedih, tapi dia tidak bisa apa-apa. Deka pun pamit pulang, namun di situ Jasmine sangat amat sedih. Dan ya, kisah cinta mereka yang selama 4 tahun itu harus kandas. Di malam hari itu, Deka sudah menjadikan Jasmine sebagai semestanya, wanita kedua yang paling ia sangat cintai setelah ibunya. Namun, Jasmine kini tidak lagi berada di hidupnya karena dia akan menjadi seorang istri dari Azam. We were just two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power, minutes feel like hours. She knew she was the baddest. Can you even imagine falling like I did? For the love of my life, she's got glow on her face, a glorious look in her eyes. My angel of light. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. Setelah Deka mengetahui tentang perjodohan antara Jasmine dan juga Azam, dan juga kisah putus cinta mereka berdua, akhirnya kedua belah pihak dari Azam dan juga Jasmine semakin sering merundingkan mengenai persiapan pernikahan mereka. Setelah dirasa persiapan sudah selesai, keduanya pun melangsungkan pernikahan. 1 hari setelah melangsungkan pernikahan, tiba-tiba ayah dari Azam memanggil Azam untuk datang ke rumah. Ternyata di situ ayah membicarakan mengenai pondok pesantren yang dikelola oleh ayahnya Azam. Ternyata pondok pesantren tersebut sudah kekurangan seorang guru. Jadi abinya Azam meminta untuk Azam menggantikan sementara mengajar di pondok pesantren tersebut selagi dicarikannya seorang guru baru. Jasmine pun merasa sedih karena baru 1 hari mereka menikah akan ditinggal oleh Azam. Tetapi karena itu merupakan sebuah amanah dari ayahnya Azam, maka Jasmine pun menyetujuinya. Lalu berangkatlah Azam ke pondok pesantren ayahnya Azam. Lalu ternyata di sana Sarah, teman semasa kuliahnya dari Jasmine, juga menjadi pengajar di pondok pesantren yang sama dengan Azam. Lalu suatu hari tiba-tiba Sarah mengirimkan pesan kepada Jasmine, yang dimana isi pesan tersebut menceritakan bahwa Azam menyesal dan dia terpaksa menyetujui perjodohannya dengan Jasmine. Sarah bahkan mengatakan bahwa Jasmine itu adalah benalu yang ada di hidup Azam. Sarah juga menambahkan bahwa Jasmine merupakan sumber patah hati dari Deka.
Di situ Jasmine marah dan ia segera menghubungi Azam dan meminta penjelasan mengenai pesan yang Sarah kirimkan kepadanya. Di situ Azam menjelaskan bahwa di situasi tersebut Azam sedang melakukan dokumentasi dan ternyata memang Azam dan juga Sarah berada dalam satu kegiatan yang sama. Jadi saat didokumentasikan seakan-akan memang Azam sedang berkaitan dengan Sarah. Lalu karena permasalahan tersebut, Jasmine mengetahui bahwa itu adalah sebuah fitnah yang Sarah berikan untuk merusak hubungan Azam dan juga Jasmine. Lalu setelah tugasnya di pondok, Azam pun akhirnya kembali pulang bertemu dengan Jasmine. Jasmine sangat amat merindukan Azam. Begitu pula Azam juga sangat merindukan Jasmine. Nah, akibat dari permasalahan yang menimpa mereka, di situ hubungan mereka semakin menguat dan semakin romantis. Dan juga percaya untuk satu sama lain, dan akhirnya mereka pun hidup dengan bahagia.